Kalau umur kamu sebentar lagi 40 tahun, kemungkinan besar yang bikin kamu capek bukan pekerjaan, tapi pikiranmu sendiri. Tidur mulai nggak nyenyak, kesehatan mental terganggu, karena setiap malam kepalamu cuma bisa satu mikirnya. Apa itu? Uang. Rumah belum punya. Mobil rasanya sudah waktunya ganti. Anak sebentar lagi masuk sekolah. Anehnya, semua kebutuhan besar itu datangnya di waktu yang hampir bersamaan. Yang lebih berbahaya, kamu sibuk memikirkan semuanya. Sampai akhirnya tidak benar-benar menyelesaikan apapun. Overthinkingmu itu membuat kamu terus menunda keputusan. Sementara waktu terus berjalan. Kalau itu yang sedang kamu rasakan, jangan buru-buru investasi sana-sini dulu. Bisa jadi masalahnya bukan karena penghasilanmu kurang. Bukan juga karena kamu salah pilih investasi. Tapi karena sampai hari ini, kamu belum punya rencana keuangan yang benar-benar tertulis. Dan itu yang akan kita bahas di video kali ini. Yuk kita bahas. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Kalau saya boleh jujur, salah satu fase hidup yang paling membingungkan itu bukan saat baru mulai bekerja, tapi justru ketika usia kita udah di 30 dan mendekati 40 tahun. Di usia ini, keputusan keuangan itu tidak lagi berdampak ke diri sendiri. Ada pasangan, ada anak, ada orang tua yang mungkin masih perlu dibantu. Satu keputusan yang salah di hari ini, itu dampaknya bisa kamu rasakan bertahun-tahun ke depan. Makanya saya sering melihat orang yang sebenarnya penghasilannya itu udah cukup, investasinya juga sudah jalan, tapi kesehatan mentalnya tetap terganggu. Bukan karena uangnya habis loh, tapi melainkan karena mereka tidak pernah benar-benar yakin apakah keputusan yang diambil sudah tepat. Nah, di video ini kita akan bahas kenapa masalah keuangan sering berubah menjadi overthinking. Kenapa banyak orang sebenarnya mampu tetapi tetap belum berani membuat rencana keuangan, dan bagaimana perencanaan keuangan kamu itu benar-benar bisa membantu melihat semuanya dengan lebih jernih. Karena seringkali yang kamu butuhkan bukan investasi yang lebih banyak, melainkan arah yang lebih jelas. Yuk kita mulai dari satu pertanyaan sederhana. Kenapa masalah keuangan bisa membuat kita overthinking? Coba saya tanya, jangan-jangan ya selama ini rumah yang kamu inginkan itu hanya sebatas ingin. Ganti mobil itu juga masih sebatas ingin. Menyekolahkan anak di sekolah yang bagus juga masih sebatas ingin. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena setiap kali mau ambil keputusan, rasa takut selalu datang lebih dulu. Takut cicilan KPR naik, takut mobil sekarang makin tua dan biaya servisnya makin mahal, takut uangnya habis kalau dipakai buat beli rumah, nanti anak masuk sekolahnya gimana. Akhirnya apa? Semua kemungkinan buruk itu dipikirkan sekaligus di kepala kamu. Dan itu yang bikin kamu mulai overthinking. Yang capek itu bukan cuma pikiranmu loh, kesehatan mental juga ikut terkuras loh. Karena setiap hari kamu tuh muter skenario yang bahkan sebenarnya di dunia real juga itu belum tentu terjadi. Tapi semuanya sudah terjadi di pikiran kamu gitu. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, seringkali masalahnya itu bukan tidak punya uang. Banyak orang yang punya tabungan, deposito, atau aset senilai ratusan juta rupiah. Artinya, ya sebenarnya mereka sudah punya modal dong untuk mengambil langkah. Tapi uang itu hanya diem di rekening. Ya bukan karena kurang, melainkan karena mereka tidak pernah benar-benar yakin langkah pertama apa yang harus dilakukan. Uang yang nggak punya arah, akhirnya hanya menjadi sumber kecemasan. Nah, sekarang saya ingin kamu berhenti berpikir tentang semua kemungkinan buruk itu dulu. Saya justru ingin bertanya satu hal yang sangat sederhana. Apakah kamu pernah duduk selama 1 atau mungkin 2 jam, lalu benar-benar menghitung seluruh kondisi keuangan kamu dan menuliskan rencana keuanganmu secara lengkap? Karena kalau kamu belum pernah, bukankah wajar kalau setiap keputusan terasa membingungkan? Saya kasih contoh sederhana. Misal nih, ada orang punya tabungan 500 juta. Di kepalanya, uang itu dipakai untuk DP rumah, dana pendidikan anak, dana darurat. Mungkin juga sebagian dipakai buat upgrade mobil. Selama semuanya bercampur di kepala kamu, 500 juta itu nggak akan kerasa cukup, akan selalu terasa kurang. Tapi begitu uang itu diberi tujuan yang jelas lewat sebuah perencanaan keuangan, keputusan yang tadinya terasa rumit, itu menjadi apa? Menjadi lebih sederhana.
Lalu masalahnya kenapa banyak orang tahu rencana keuangan itu penting, tapi tetap nggak pernah benar-benar membuatnya? Nah, itu yang akan kita jawab di bab berikutnya. Saya rasa masalahnya itu bukan karena kamu tidak tahu harus mulai dari mana. Simpel lah, kalau kamu nggak ngerti cara merencanakan keuangan atau bikin perencanaan keuangan, Google ada, AI ada, YouTube ada. Bahkan ada profesi seperti kami perencana keuangan. Ada, nggak usah pusing. Jadi masalahnya itu bukan kamu kekurangan informasi. Masalahnya ada sesuatu yang lebih sulit dilawan. Itu apa? Emosi di kamu sendiri. Pernah nggak kamu sadar? Semakin kita menunda membuat rencana keuangan, justru alasannya terdengar semakin masuk akal. Nanti aja deh, kalau gajinya naik. Nanti aja lah, kalau anaknya udah lebih besar. Nanti aja lah, kalau kondisi ekonomi lebih stabil. Padahal, kalau terus menunggu waktu yang sempurna, biasanya waktu itu tidak pernah datang. Nah, sebagai perencana keuangan, saya sudah sering melihat ini. Ada orang yang sebenarnya takut menuliskan targetnya. Karena apa? Karena begitu target itu ditulis, ada rasa takut kalau ternyata gagal dicapai. Ada juga nih yang pernah membuat rencana, tapi meleset dari jadwalnya. Akhirnya muncul di pikiran apa? Berarti saya memang nggak disiplin. Dan setelah itu kapok. Kapok untuk buat rencana berikutnya lagi. Ada juga yang takut merasa terkekang. Kalau saya bikin rencana nanti hidup saya jadi kaku. Padahal rencana keuangan itu bukan penjara. Justru rencana keuangan itu memberikan kamu kebebasan. Kebebasan untuk ambil keputusan tanpa terus kamu dihantui rasa cemas. Yang melelahkan itu bukan masa depan. Yang melelahkan itu apa? Ketidakjelasan menuju masa depan. Nah, sebagai perencana keuangan, saya paham sekali. Berkomitmen pada diri sendiri itu memang tidak mudah. Apalagi ketika menyangkut keuangan keluarga. Menurut saya, overthinking itu seperti nyetir tanpa ada Google Maps. Kamu tahu tujuan akhirnya. Tapi karena kamu nggak tahu persis jalannya, setiap belokan tuh kerasanya, ini bener nggak ya? Ini bener nggak ya? Ada kecemasan. Seperti kayak bencana gitu. Dan akhirnya perjalanan yang seharusnya bisa kamu nikmati, kamu malah dipenuhi rasa cemas. Padahal yang kamu butuhkan seringkali ya bukan kendaraan yang lebih bagus, tapi kamu butuh maps, butuh peta, butuh Google Maps yang bikin itu clear, bikin jelas gitu. Menurut saya, yang pertama kali dibutuhkan justru adalah kejelasan. Kamu mau kemana? Langkah pertamanya apa? Kalau terjadi risiko, apa yang harus kamu lakukan? Dan kalau rencananya tidak berjalan, apa alternatifnya? Nah, begitu semuanya jadi jelas, pikiran kita mulai lebih tenang. Kesehatan mental kamu juga ikut membaik. Karena sekarang kamu tidak lagi nebak-nebak. Kamu punya peta perjalanan, jelas. Kalau kamu sedang berada di fase usia hampir 40-an tahun, menurutmu nih, apa yang paling membuat kamu stres? Apa yang paling membuat kamu nggak bisa tidur malam? Belum punya rumah kah? Pendidikan anak yang mahal kah? Ganti kendaraan kah? Atau justru hal yang lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya ingin baca pengalaman kamu, teman-teman subscriber YouTube Finansialku. Pertanyaan sekarang, kalau membuat rencana keuangan itu memang sesulit itu dilakukan sendiri, apakah ada orang yang bisa membantu kita melihat semuanya dengan lebih objektif? Mari kita bahas di bab berikutnya. Kalau sampai di titik ini kamu merasa, Saya tahu harus punya rencana keuangan, tapi tetap bingung mulai dari mana. percayalah, kamu itu nggak sendirian. Dan kabar baiknya, kamu juga tidak harus menjalani itu semua sendirian. Ada sebuah profesi yang memang hadir untuk membantu orang mengambil keputusan keuangan, yaitu perencana keuangan. Atau dalam bahasa Inggrisnya, financial planner. Tapi mungkin ada yang masih salah paham. Banyak orang mengira perencana keuangan itu tugasnya menghakimi pengeluaran kamu. Kamu nggak boleh itu nggak boleh dibeli. Kamu harus hemat. Oh, bukan gitu, nggak kayak gitu. Perencanaan keuangan itu bukan polisi keuangan. Kami juga bukan penceramah yang memberitahu bagaimana kamu harus menjalani hidup. Kami juga bukan motivator. Kami itu adalah partner diskusi, teman berpikir, seseorang yang bantu kamu lihat pilihan-pilihan yang mungkin selama ini masih tertutup karena kamu overthinking. Mimpi kamu nggak perlu diubah. Yang sering perlu diubah hanya jalannya saja. Nah, saya pernah bertanya kepada salah satu klien setelah beberapa bulan mencoba menjalankan perencanaan keuangannya. Saya tanya, Pak, menurut Bapak, apa manfaat terbesar dari financial planning? Saya kira nih ya, awalnya jawabannya,
return investasi atau mungkin asetnya bertambah. Ternyata enggak loh. Beliau bilang kayak, sekarang saya bisa tidur lebih nyenyak loh, Vin. Jawaban itu sampai hari ini kayak masih saya ingat gitu. Karena apa? Ternyata yang berubah itu bukan cuma angka di rekening gitu. Yang berubah itu adalah apa? Ketenangan ketika ambil keputusan. Dia tidak lagi bingung setiap kali anak butuh biaya sekolah, nggak panik juga kalau mobil memang perlu diperbaiki, dan nggak terus-terusan bertanya apakah uangnya cukup atau enggak gitu. Dia sudah punya rencana, dan ketika kamu punya rencana, keputusan yang dulu terasa berat, itu perlahan-lahan gitu, lebih terasa lebih bisa ringan, bisa achieve gitu. Sebenarnya apa yang kami lakukan di Finansialku? Kami selalu mulai dari hal yang paling sederhana. Kita nggak ngomong investasi. Kita nggak langsung ngomong produk apapun, produk keuangan apapun. Kami mulai dengan memahami kondisi keuangan kamu hari ini. Ya, berapa pemasukan kamu, apa aja kewajiban kamu, apa mimpi yang ingin kamu capai. Lalu dari situ kita susun nih prioritas keuangannya bersama. Mana yang perlu didahulukan, mana yang mungkin masih bisa tunggu. Lalu bagaimana cara atur keuangannya supaya apa? Tujuan jangka pendek tetap berjalan tanpa harus mengorbankan tujuan yang jangka lebih panjang. Saya mengibaratkan seperti perjalanan jauh. Kamu tetap pilotnya. Kamu dan pasangan tetap yang nentuin tujuan akhirnya. Nah, kami hanya menjadi co-pilot. Kami membantu membaca petanya, mengingatkan kalau ada risiko di depan, dan menawarkan jalur alternatif kalau kondisinya berubah. Karena tujuan kami bukan ambil alih keputusan kamu. Tujuan kami adalah membantu kamu menjalani rencana keuangan dengan lebih tenang dan lebih percaya diri. Kalau kamu ingin tahu lebih lanjut mengenai perencanaan keuangan untuk kondisi kamu sendiri, gini, kamu boleh ngobrol-ngobrol dulu dengan tim admin Finansialku melalui WhatsApp atau link yang ada di deskripsi video ini. Sekali lagi, kamu nggak perlu langsung memutuskan menggunakan layanan kami. Coba deh, tanya-tanya dulu. Ceritain dulu kondisi kamu. Lalu lihat apakah memang layanan kami di Finansialku ini memang sesuai dengan kebutuhan kamu atau tidak. Kalau memang cocok, kami dengan senang hati mendampingi perjalananmu. Yang paling penting, jangan biarkan overthinking terus ambil keputusan untuk masa depan keuangan keluarga kamu. Oke? Ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist perencanaan keuangan. Wujudkan